Om Swastiastu, Tabi pun. Kembali lagi bersama saya, pemirsa semuanya, Staf Lampung Channel, atau yang sering kita kenal dengan kampusnya Umat Dharma. Baik, dalam kesempatan hari ini, kami sudah mendatangkan narasumber, langsung Ketua Prodi Ekonomi Artasastra yang ada di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung, Bapak Anggra Septa Aditya Putra, SPD MM. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Pak Anggra selaku Kaprodi Ekonomi Artasastra yang ada di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Bapak, boleh disampaikan gambaran awal program studi Ekonomi Artasastra di Staf Lampung ini seperti apa? Baik, terima kasih kepada Saudari Ratna Lohita dengan pertanyaannya, bagaimana gambaran umum Prodi Ekonomi Artasastra ini terbentuk. Kalau dilihat dari sejarahnya, memang kita terbentuk di tahun 2018, mulai dibentuk program studi Ekonomi Artasastra. Nah, pada saat itu juga ada lagi satu program studi lagi yang namanya PAUD, cuman PAUD tidak berjalan dengan baik, akhirnya Prodi Ekonomi yang maju. Nah, setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya menurut surat dari Ban PT di nomor 29 SK Ban PT AKPS garing 1 2024 kemarin, Januari, sudah akreditasi. Nah, untuk di bulan Juli ini, di tanggal 29 sampai 31 akan akreditasi lapangan, seperti itu. Baik, mengenai apa sih sebenarnya program studi Ekonomi Artasastra itu? Jadi kalau kita berbicara ekonomi, kita akan mengarah pada ekonomi itu kan bagaimana kita dapat memaksimalkan value yang lebih terhadap dampaknya kepada masyarakat umum, gitu ya. Artinya bisa menjadi pemberdayaan masyarakat dan menjadi sumber ekonomi ketika sudah lulus nantinya, seperti itu. Dan kalau kita mengarah ke umum, ada banyak prodi ya, seperti ekonomi pembangunan, kemudian ekonomi manajemen, manajemen ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita mengarahnya ke ekonomi artasastra, artinya umum, yaitu ekonomi, dan artasastra penguatan kehinduan. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat eksklusif, artinya di ekonomi artasastra ini juga belajar tentang ekonomi secara umum dan juga artasastra secara spesifik Hindu. Dan secara keilmuan, saya rasa semua bidang ilmu mengenai manajemen, mengenai ekonomi itu akan masuk semua, akan merger dari satu, seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah program studi yang eksklusif menurut saya dan menjadi peluang bagi Staf Lampung untuk bisa merekrut generasi muda untuk bisa join ke kita, gitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai ekonomi, maka banyak sekali universitas di Lampung ini, khususnya kita sebut saja Universitas Lampung, kemudian UBL ya, Bandar Lampung, kemudian ada banyak ya, Gentiaras dan sebagainya, itu sudah ada program itu. Nah, apa sih yang menjadi kekuatan kita sebenarnya? Itu tadi, jadi ekonomi artasastranya seperti itu. Jadi ekonomi secara umum kita pelajari dan artasastra secara penguatan kehinduan kita juga pelajari di sini. Jadi sekali lagi ini menjadi sesuatu yang unik untuk kita bisa promosikan kepada umat, seperti itu, Rana. Iya, keren sekali ya pemirsa Staf Lampung Channel. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Anggra bahwa program Ekonomi Artasastra ini adalah termasuk program
yang sangat unggul, menjadi program unggulan. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa selain belajar ekonomi umum, kita juga arta sastranya itu lebih mendalam ke ajaran agamanya, khususnya agama Hindunya ya Pak ya, betul sekali. Nah, selanjutnya Pak nih, untuk lulusan dari program studi ekonomi arta sastra di Stal Lampung ini seperti apa Pak? Baik, program lulusan ya, ini kan mengenai tentang bagaimana lulusnya nanti menjadi apa gitu ya. Kalau dilihat dari jenjang keilmuan jelas ekonomi dan sarjana ekonomi SE gitu ya kita melihatnya. Kemudian kalau lihat dari profil lulusan, karena ini ranahnya ke arah entrepreneur, jadi lebih menitik beratkan kepada nantinya yang mahasiswa sudah lulus itu menjadi pengusaha ya atau menjadi entrepreneur. Boleh sih untuk misalkan kalau sekarang sih saya lihat informasi terbaru SE ini bisa juga ngajar jadi guru ekonomi bisa, tetapi kita lebih menitik beratkan menjadi entrepreneur, bagaimana nanti mahasiswa itu dididik menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur dengan nanti kita bisa lihat mata kuliah yang bisa kita pelajari gitu. Karena ini prodi yang sangat baru sekali, jadi kita baru meluluskan 2 mahasiswa dan kebetulan mahasiswa kita yang ada di Stal Lampung ini sudah ada pekerjaan, langsung diterima gitu ya. Yang satunya di salah satu perusahaan di Jepang dan satunya lagi sebagai entrepreneur, seperti itu kurang. Oke, baik sekali, memang sudah tidak diragukan itu tadi ya pemirsa Stah Channel, karena prodi ekonomi ini tidak hanya menekankan pada pendidikan di ekonominya saja, tetapi memang dilatih untuk bagaimana menjadi pengusaha ya Pak ya. Yeah. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, mata kuliah apa yang ada di program studi ekonomi arta sastra? Ya, ketika kita berbicara mata kuliah umum ya sekarang ya, banyak sekali mata kuliah yang sifatnya itu 50% teori dan 50% praktek. Dalam arti, karena kita lebih menitik beratkan menjadi seorang entrepreneur, berarti kan harus banyak prakteknya nih, gitu ya. Jadi banyak kayak misalkan ya mata kuliah yang bersifat praktek. Kita juga banyak sih ya, karena lokal wisdom kita kan di sini pertanian nih, pertanian, perikanan dan perkebunan. Kalau kita berbicara ruang lingkup prodi, itu pasti mengarahnya kayak pertanian nih, ke perkebunan. Tapi kita ada budidaya gitu loh. Nah, budidaya ini tujuannya untuk mengarahkan kepada nanti lulusannya agar bisa membudidayakan, misalkan ikan, ya perikanan dan pertanian. Jadi itu yang kita pelajari. Jadi itu menjadi local wisdom bagi mahasiswa yang ingin bergabung untuk yang suka dengan pertanian, yang suka dengan perkebunan. Tidak harus kuliah di pertanian, tapi kita juga mempelajari itu untuk menghasilkan usaha dan menghasilkan apa ya uang gitu ya seperti itu. Jadi banyak mata kuliah yang bersifat seperti itu, dan kemudian ada juga mata kuliah yang menarik ya. Kemarin kita juga sudah mendiskusikan ini dengan Wakat 1 dan pimpinan, bahwasannya ada mata kuliah yang kekinian seperti misalkan bisnis wedding organizer. Nah, seperti itu. Wedding organizer itu bentuknya nanti mata kuliah pilihan seperti itu. Kemudian public speaking. Nah, kita juga pelajari itu, dan kita juga bisa meng-hire dosen dari luar Stal Lampung gitu. Benar sekali Pak. Iya, karena jejaring kita umat Hindu kan banyak sih sebenarnya di Stal Lampung sendiri maupun di Universitas Lampung, UBL, kita bisa jadi dosen tamu lah itu nantinya. Seperti halnya public speaking ya, itu kan sangat penting ya dalam ilmu komunikasi. Dalam hal apapun ya, dalam hal bernegosiasi, dalam hal bisnis itu sangat penting. Makanya kita inputkan itu menjadi mata kuliah pilihan di program studi ekonomi arta sastra. Kita juga tidak lupa bahwasannya ada penguatan yang dari kehinduan gitu loh. Dan karena ini kurikulum merdeka, kita bisa mengambil mata kuliah pilihan dari prodi PAH itu sendiri.
seperti Dharma Wacana, ya, Bhagavad Gita, itu bisa dipelajari mahasiswa ekonomi. Begitu juga tentang bisnis dan ekonomi itu bisa dipelajari mahasiswa program studi agama. Saling berkolaborasi. Nah, saling berkolaborasi. Iya. Karena menurut saya di zaman sekarang ini kuliah itu tidak usah ribet-ribet ya. Dalam arti tidak usah terlalu dipermasalahkan tentang bagaimana kuliah. Karena sekarang bisa online loh. Kita bisa belajar di rumah. Karena orientasi kita juga itu adalah mahasiswa non reguler. Gitu. Kita ada program reguler untuk fresh graduate SMA, lulusan SMA, dan non reguler untuk pekerja yang sibuk. Kita bisa kuliah di Sabtu minggunya, kita bisa kuliah malam. Sangat fleksibel sekali. Kita menawarkan itu di program studi ekonomi Arta Sastra. Seperti itu. Iya. Itu tadi pemirsa Stah Channel. Jadi sangat berkesinambungan semua ya Pak ya. Iya. Dari program ekonomi Arta Sastra bisa belajar tentang pendidikan agama, kemudian dari pendidikan agama juga bisa belajar di ekonomi bisnisnya, dan yang dipelajari di mata kuliah yang diberikan pada program studi ekonomi Arta Sastra itu memang sangat kompleks sekali ya Pak ya. Benar. Kemudian sangat menarik sekali memang. Jadi untuk generasi muda Hindu nih khususnya bisa banget join langsung di Stah Lampung, kampusnya Mas Dharma. Bisa juga mengambil program studi ekonomi Arta Sastra, ya kan ya Pak ya? Benar sekali. Ya. Nah, kemudian nih Pak, untuk closing statement pada kesempatan hari ini, silakan Bapak. Baik, kita tiba di closing statement ya. Jadi saya sangat menghimbau sekali kepada generasi muda dari pelosok, mungkin kita bisa mengatakan Sumatera ya, Medan sampai Lampung ya, Aceh bahkan ya kalau ada umat Hindunya. Kita mengajak bahwasannya kita adalah salah satu-satunya sekolah tinggi agama Hindu yang berbasis Hindu tentunya, dan ada 2 prodi, PAH dan ekonomi. Tentunya ekonomi Arta Sastra yang ada penguatan agamanya. Saya sangat mengajak di podcast ini karena sekarang ini kan media sosial begitu sangat berupaya untuk menarik simpati untuk media promosi juga. Saya sangat mengajak agar join ke kita bersama-sama mengembangkan prodi ekonomi Arta Sastra ini menjadi prodi unggulan salah satu di Stah Lampung ini, dan saya juga berharap lulusnya nanti bisa menjadi entrepreneur yang hebat gitu. Itu saja. Ya, baik, terima kasih Bapak. Itu tadi closing statement dari Bapak Anggra, langsung yang menjadi Ketua Program Studi Ekonomi Arta Sastra di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Nah, beliau berharap kepada generasi pemuda, penerus bangsa, khususnya beragama Hindu, untuk join langsung bersama dengan kami di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Sudah tidak diragukan lagi. Ya, demikian ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.